Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian firman Tuhan edisi hari Senin tanggal 11 Maret tahun 2024. Salam sejahtera untuk kita semua. Adapun yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan kita pada malam hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, tepatnya di dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 hingga yang ke-26, dan saya akan bacakan di ayat yang ke-26 yang menjadi ayat penekanan di dalam pemberitaan firman Tuhan, yang demikian bunyinya. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Adapun yang menjadi tema yaitu menaati Allah, kunci hidup damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang tidak ingin hidupnya aman, tentram, sentosa, tidak ada gangguan, tidak ada masalah? Tentunya ini merupakan harapan dan keinginan kita semua. Namun terkadang tidak semua apa yang menjadi kehendak dan keinginan kita itu bisa terwujud. Bahkan ketika kita berada dalam situasi kehidupan yang membuat kita kerap mengeluarkan keluh kesah kita atau bersungut-sungut yang menandakan kita sulit menerima keadaan-keadaan yang tidak kita kehendaki, yang justru harus kita alami. Nah, mengingat kita manusia memiliki keterbatasan dan kemampuan, maka terkadang bersungut, berkeluh kesah, menangis adalah hal yang wajar kerap kita lakukan, setidaknya untuk memberi rasa lega atau mengurangi rasa yang begitu membebani pikiran dan juga perasaan kita. Itu adalah hal-hal yang manusiawi yang menjadi tempat kita untuk mencurahkan, mengeluarkan segala perasaan-perasaan kita yang begitu berat dan menekan. Nah, apa yang dapat kita lihat dari kehidupan orang Israel yang membuat Allah menjamin kepada kehidupan mereka bahwa itu disebabkan karena mereka yang sering mengecewakan Allah, mereka yang berlaku taat tetapi hanya sementara, sehingga kerap mereka mengalami masalah-masalah yang ditimpakan kepada mereka karena kekerasan hati mereka dan ketidaktaatan mereka kepada Allah. Maka oleh sebab itu Allah kembali menegaskan kepada orang Israel bahwa supaya mereka betul-betul mendengar dan mentaati Allah, maka Allah menjamin dan menjanjikan kepada mereka, jika mereka mau mendengar dan
mentaati perintah-perintah Allah, maka segala kesukaran, kesulitan yang terjadi dalam kehidupan mereka ataupun yang terjadi dengan bangsa-bangsa di luar mereka yang sengaja Allah tampakkan kepada mereka, itu tidak akan terjadi kepada umat Israel asalkan mereka berbalik dari tingkah langkah mereka yang salah dan kembali menaati Allah dengan sungguh. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita yang kerap kita jalani dalam kehidupan ini, terkadang hal-hal yang menyulitkan, membebani pikiran kita, membuat kita terkadang mengabaikan atau memiliki pemikiran yang negatif. Akibatnya, karena pikiran negatif kita yang terlalu dominan, membuat pengharapan atau kepercayaan kita kepada Allah menjadi menipis atau berkurang atau terkikis, karena pikiran-pikiran kita yang tidak sepenuhnya berpaut kepada Allah. Nah, bagaimana supaya kita dapat betul-betul menikmati dan merasakan apa yang dikehendaki oleh Allah, yang tentunya juga yang mau diungkapkan dalam tema kita tadi, menaati Allah, kunci hidup damai sejahtera. Tidak lain, tidak bukan, satu saja adalah bagaimana kita mau tunduk dan menaati, menghormati Allah dengan segenap hati kita. Kemudian yang kedua adalah mengikuti perintah-perintahnya serta menjaga persekutuan atau hubungan relasi yang intens dengan Allah. Karena bagaimanapun hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Allah. Ialah yang menjadi dasar yang menuntut kita untuk menjalani kehidupan sehingga kita dapat merasakan keamanan dan pemulihan yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang sudah diberitakan. Meteraikanlah itu di dalam hati kami supaya tidak berlalu begitu saja. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam hari hidup kami. Kami boleh merasakan bagaimana kuasa kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada, memimpin, menuntun langkah-langkah kami, berjuang bersama-sama dengan kami, dan juga senantiasa menunjukkan hal-hal yang akan membukakan mata hati dan pikiran kami, supaya kami dapat dihindarkan dari kesalahan-kesalahan yang akan membuat hidup kami semakin jauh daripada Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu yang sudah kami terima, kesehatan, kekuatan, dan nafas kehidupan. Demikian juga untuk kehidupan sidang jemaat-Mu, memberkati mereka. Senantiasa kami mohon Tuhan menolong mereka melewati usaha dan pekerjaan, supaya senantiasa mereka dapat memenuhi
kebutuhan hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.